Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan suaranya Bu Ajeng ya. Kalau minggu hari Rabu yang lalu ketemu, Jumat yang lalu ketemu dengan wajahnya Bu Ajeng. Sekarang hanya ketemu dengan suaranya Bu Ajeng. Karena ini materi yang harus saya berikan dalam bentuk video. Jadi tolong diperhatikan betul-betul. Untuk materi pertemuan yang kedua pada bab sisi pewawasan sifat itu adalah tentang, nah ini kamu perhatikan. Apakah pewawasan sifat itu? Perhatikan gambar keluarga si manis berikut ya, kamu perhatikan, ini si manis, ini anak-anaknya si manis ya. Apa yang sama dari antara si manis dengan keempat anaknya? Kamu lihat ya, salah satunya adalah pada warna rambut. Ini rambutnya nak, kalau pada mamalia itu rambut bukan bulu. Kalau bulu itu khusus untuk unggas ya. Nah, keempat anaknya si manis ini semuanya memiliki warna putih dan juga ada bercak merah. Karena itulah dinamakan pewawasan sifat yang diturunkan. Nah, sifat yang diturunkan ini bukan warnanya, tapi sifat rambutnya. Jadi kata umumnya. Kalau warna merah, warna putih itu kata khususnya. Jadi kita berbicara tentang sifat yang diwariskan pada warga si manis adalah sifat warna rambut ya, bukan putih atau merahnya, tapi sifat warna rambut. Nah, kompetensi dasarnya menerapkan bahan sifat ini yang dalam pembangunan makhluk hidup. 4.3 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Indikator yang akan kita capai untuk pada malam hari ini itu adalah memahami tentang konsep-konsep dalam pewawasan sifat, menjelaskan persilangan dengan satu sifat beda, menjelaskan persilangan dengan dua sifat beda. Nah, untuk hari ini Bu Ajeng hanya memberikan materi tentang konsep-konsep yang sering dibahas dalam materi pewarisan sifat. Konsep antara lain, satu, genotip. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak ya, sifat yang tidak nampak itu genotip. Yang kedua, fenotip, itu sifat yang terlihat seperti warna rambut merah, warna bunga putih, itu fenotip. Yang ketiga, dominan, jadi sifat yang kuat atau sifat yang paling sering nampak pada keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah resesif, sifat yang tidak muncul jika dia ada dengan dominan ya. Jadi kalau dia resesif dengan resesif, maka dia akan muncul. Heterozigot, nah heterozigot ini nanti pada genotip. Jadi di heterozigot itu ada huruf besar, ada huruf kecil. Homozigot itu adalah genotip yang hurufnya sama ya, kalau besar semua, kalau kecil semua. Monohibrid ini adalah satu sifat beda. Dihibrid itu adalah dua sifat beda. Intermediate itu adalah sama-sama kuat. Dan parental itu adalah induk, asal katanya dari parent. Yang ke-11 itu adalah filial. Filial ini adalah keturunan. Oke. Aplikasi, kita langsung ke soal sifat ya. Kebetulan yang kita pertama adalah pewarisan dengan satu sifat beda, dominan penuh. Terus yang kedua adalah satu sifat beda tapi memiliki sifat intermediate. Untuk yang persilangan dua sifat ini akan saya berikan pada pertemuan ke 4 dan 3 okay? Nah, contohnya ini, tanaman bunga sepatu warna merah disilangkan dengan tanaman bunga sepatu warna putih. Warna merah dominan penuh terhadap warna putih. Jika warna merah dilambangkan dengan huruf M besar, maka bagaimana hasil persilangan antara keturunan pertama? Ini soalnya ya anak-anak ya, tolong diperhatikan. Pembahasan soalnya begini, parental, induk. Induknya adalah bunga sepatu warna merah, disilangkan dengan sebunga sepatu warna putih. Bunga sepatu warna merah itu karena dia sifatnya dominan penuh,
maka dilambangkan dengan huruf M besar, M besar. Bunga sepatu warna putih karena sifatnya resesif, ya, resesif, dilambangkan dengan huruf M kecil, M kecil. Gamet itu adalah pasangan alel, maka ketika bertemu dengan genotip, ini namanya genotip M besar, M besar, maka gametnya adalah M besar. Kalau genotipnya M kecil, maka gametnya adalah M kecil. Maka filialnya, anaknya itu adalah persilangan antara M besar dengan M kecil, maka menjadi M besar, M kecil. Karena si merah ini dominan penuh, maka 100% keturunan anaknya adalah merah heterozigot. Kenapa merah heterozigot? Karena dilambangkan dengan huruf M besar, M kecil. Ini kan kelihatan merah ya, walaupun ada bintik-bintik putih. Untuk keturunan pertama, supaya terjadi variasi, maka perlu diadakan persilangan kedua. Nah, ini persilangan kedua. Induk yang kedua tadi dari hasil yang pertama, M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil, ya. Gametnya M besar, M kecil, M besar, M kecil. Maka, nah ini keturunan pertama itu dalam bentuk papan catur seperti ini, ya. Ini kita letakkan di sini, yang ini kita letakkan di sini. Maka ini disilangkan M besar dengan M besar ketemu M besar, M besar. Ini dinamakan homozigot karena hurufnya sama. M besar dengan M kecil ketemunya M besar, M kecil. Ini dinamakan heterozigot karena hurufnya berbeda, ada besar, ada kecil. Yang ini juga sama, ini M besar, M kecil, maka ini juga M besar, M kecil. Yang ini M kecil dengan M kecil, maka ini jadi M kecil, M kecil. Nah, anak-anak, dari hasil persilangan kedua diketahui bahwa satu, keturunan merah dominan yang M besar, M besar. Dua, keturunan berwarna merah heterozigot yang kayak kasih warna kuning ini, ya nak. Satu, keturunan berwarna putih resesif yang M kecil, M kecil. Maka pada soal nomor 1, perbandingan fenotipnya adalah 3 merah, 1, 2, 3 merah, dan 1 putih. Itu perbandingan fenotip. Sedangkan perbandingan genotipnya 1 M besar, M besar, 2 M besar, M kecil, 1 M kecil, M kecil. Ini untuk soal satu sifat beda dengan salah satunya adalah